Halo Brody. Hai Besti, kembali lagi di Autobiz on location only on CNBC Indonesia. Masih bersama dengan saya Bunga Cinka. Dan saya Ferry Sandi. Ya, seperti biasa kita akan mereview mobil ya Fer ya. Kali ini kita akan mereview mobil apa nih? Nah, kali ini kita akan mereview dua mobil listrik yang dirakit di Indonesia. Yang pertama ada Ioniq 5. Ioniq 5 dan satu lagi Wuling REV. Nah, Betul. ini kita mau unboxing nih kedua mobil listrik yang mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Apakah worth it dan kira-kira insentif pajaknya seberapa besar sih? Kemudian kita seperti biasa akan mereview eksteriornya, interiornya, begitu ya. Yuk langsung aja kita ke depan. Ini mobilnya udah ada di samping kanan kiri Betul. kita nih, Besti. Nah, ini yang kita lihat sekarang. Yes, ini yang pertama adalah Wuling REV, warnanya pink. Memang Wuling ini mengeluarkan warna-warna yang cocok banget ya. Warnanya cantik-cantik, soft-soft gitu ya, colorful sekali. Ada yang warna pinknya, yang ini warna kesukaan Bunga. Kemudian ada yang warna kuningnya juga, ada warna putih, putihnya juga putih susu. Kemudian yang Ioniq, kita bawa warna apa nih, Fer? Nah, kali ini yang Ioniq, tepat di belakang saya, ini ada Ioniq 5 yang warna hitam. Warna gelapnya nih, beberapa memang warnanya agak terang, tapi kali ini kita bawa yang agak gelapnya. Ini tipe tertinggi dari Ioniq 5 yaitu Signature Long Range. Nah, seperti apa dalamannya dan juga eksterior maupun interiornya nanti kita saksikan lebih detail. Yuk, kita langsung saja review lebih detail. Besti, kita akan review yang Wuling dulu. Warnanya fair. Ini untuk cewek, besti-besti di rumah. Aku nggak tahu ya untuk besti di rumah. Tapi kalau Bunga, ini suka banget pinky-pinky gitu. Terus ada warna lainnya juga. Tadi Bunga udah sempet spill ya. Warnanya juga cantik-cantik. Tapi ini pinknya soft gitu. Nah, terus kalau Bunga nyalain, ini juga kuncinya lucu banget. Lihat, bentuknya kayak apa kotak ya, gitu ini kayak ya? kotak gitu, gemes ya, gemes banget, dipegangnya juga enak, kita buka ya. Nah, ini lampu DRL-nya nyala, ini yang panjang ya, memanjang, ini menimbulkan kesan yang memang futuristik, karena memang kan dia mobil listrik gitu ya. Dan warna biru juga nih, Bunga. Iya, ada list warna birunya juga bagus. Kemudian tadi ini nyala ya, yang W-nya, Wuling-nya. Kemudian ini juga lampunya sudah LED, Fer. Lampunya keduanya sudah LED, kita buka sekali lagi ya. Nah, terlihat ya, ini memang sangat micro car ya. Ini untuk perempuan-perempuan di rumah yang nggak mau pusing-pusing berada empet-empetan di jalanan Jakarta yang udah sangat Karena padat dimensi ini. kecil ya, Bu. Dimensinya sangat kecil sekali, sangat mini banget gitu. Jadi emang kayak mobil mainan. Kemudian panjangnya dari depan sampai belakang ini cuma 2.934 inci aja. Milimeter maksud aku ya. Kemudian untuk bannya juga minimalis banget. Bannya ada di 12 inci untuk velgnya. Kemudian lebar bannya ini ada 145 cm dan tebalnya ini 70. Sebenarnya mungil ya, mungkin karena dia mengusung tema microcar itu tadi, jadinya velgnya kecil. Tapi kalau rusak, amit-amit rusak, bingung jadi kayaknya kita ya. bingung nih untuk cari penggantinya, karena sulit kan, standarnya kan di 16 gitu ya, tapi ini cuma 12 inch. Bahkan kayaknya sama motor listrik aja, masih lebih besar motor listrik ya dibandingkan dengan Wuling REV ini. Kemudian ini bisa dilihat kacanya juga cukup besar. Kalau tadi Bunga udah sempat nyoba bawa mobil ini, sempat nyetir juga, pandangannya jadi luas. Jadi meskipun dia kecil, biasanya kan kalau mobil kecil ketika kita nyetir pandangannya itu kurang. Nah, tapi karena ini besar, cukup leluasa untuk melihat keadaan sekitar dan ke samping. Begitu. Oke sih. Jadi secara overall kelihatannya memang mini ya kalau dari luar, tapi kalau dari dalam barusan aku cepat masuk juga, kelihatannya cukup besar ya kalau untuk pandangan ke depannya gitu. Kemudian ini nggak begitu landai sih atasnya, jadi headrest-nya aman. Untuk Bunga yang tingginya 168 cm, mungkin kalau cewek-cewek mau pakai kan kita tingginya di sekitar 160, 155 sampai 170 lah ya. Headrest-nya oke banget sih karena dia nggak landai. Dia masih cukup tinggi, terus juga bentuknya kotak dan kalau dilihat secara langsung cukup lucu. Iya, mungkin cocok buat pergi ke kantor atau muter-muterin komplek ya, Bung. Iya, jadi betul lebih sekali. kecil badannya. Oke, kita lihat bagasi, kita lihat belakangnya seperti apa. Yuk, kita langsung aja lihat ke belakang.
dan juga Ini Brody. dia. Kita udah ada di belakangnya Iya. Wuling REV. Lagi-lagi warnanya pink gemes gitu ya. Kita Hmm. langsung lihat aja bagasinya karena untuk ciwi-ciwi Iya. yang suka belanja ya, kemarin siapa nih yang 77, 88, 12, 12 gitu kan belanja momennya ya. ya. Momen banget. Ha. Sayangnya ini mungkin bisa masukkan juga nih untuk Wuling REV kalau nextnya bikin ada Kendaraan produk baru ya, kan yang terbaru. Bisa nih harga oke. 300 jutaan. Bagasinya udah bisa elektrik, ini Oh, ini harus masih dipencet ya? manual. Iya. Iya. Jadi bayangin oke. kalau Bunga belanja-belanja pulang dari Senayan City Iya. atau Plaza Senayan gitu ya. Ini Ya, harus harus simpan dulu. buka dulu, ya, harus taruh Iya. dulu, pencet dulu Iya. gitu. Ya. Nah, terus kemudian kalau untuk bagasinya di sini oke lah bisa dapat satu koper, tas-tas. Tapi biasanya mobil ini sebagai juga rumah kedua untuk perempuan ya, Iya. Fer. Jadi biasanya semua barang kita masukin semuanya ke dalam mobil gitu biar kalau misalnya oke habis ini kita yoga, pagi-pagi yoga, terus misalnya pulang-pulang kita kerja gitu ya, ada baju kerja, ada heels gitu. Pulang kerja kita mau ngopi santai Iya. sama teman, ada juga sepatu-sepatunya. Oke. Tapi ini harus ditarik dulu ya. Ya, Untuk row biasanya kita kedua. taruh di bagasi. Ini sebenarnya cukup luas sih, Besti. Cuman karena ini tuh bolong ya, nggak ada tutupannya, jadi menurut Bunga tuh agak bisa jatuh-jatuh nih, Iya, Fer. iya. Jatuh-jatuh, terus juga ini rawan jatuh juga ke depannya ya? ke depannya gitu. Cukup Oh, luas, oke. tapi Mungkin lebih enak bisa kalau lebih rata ya. lebih enak kalau rata gitu. Terus kemudian di sini juga nggak ada lampu ya, Fer. Aku nggak lihat lampu nih. Nggak ada lampu, jadi kalau misal malam-malam di basement agak gelap gitu ya, kita Iya. buka mau lihat nih, aduh mau ambil sepatu yang warna merah, merahnya merah gelap. Ini agak, kita harus pakai senter lagi dari HP gitu. Baru dilihat ya. Iya, mungkin ini kalau diratain lebih oke lagi sih. Sebenarnya kalau untuk mobil sendiri nggak masalah. Karena mungkin ini memang didesainnya microcar, bukan untuk family car Iya. gitu. Dan ini harganya yang long range ada di 299 juta, tapi ini belum dipotong dengan insentif pajak dari oke. pemerintah. Nah, Besti, memang untuk mobil yang dibanderol dengan harga yang paling murahnya 243 juta sampai dengan 299 juta, tapi ini belum dipotong dengan insentif pajak ya, oke. karena memang mendapatkan insentif pajak sebesar 10%. Jadi kira-kira 26 jutaan lah ya kita dapat insentifnya Iya. gitu. Harusnya bisa lah ya, udah elektrik, kemudian bagasinya udah bisa lebih rata lagi. Iya. Oke, nextnya kita lihat yang Ioniq sekali. Yes. Kita review Kita lihat eksterior sebelahnya langsung. Ioniq. Kita lihat yang sebelahnya, yuk. Let's go! Nah, setelah tadi melihat langsung Wuling REV, Iya. sekarang saatnya kita juga melihat mobil listrik rakitan RI juga, Bunga. Iya. Yaitu Hyundai Ioniq 5. Nah, ini dia bentukannya di belakang kita langsung yang warna hitam gelap ya. Dari awal pertama kali melihat sebenarnya aku ngelihatnya ini kayak mobil konsep gitu, Bung. Mobil konsep tuh seperti apa Iya, nih? mobil Kayak konsep yang memang belum diluncurkan. belum dipabrikan ya? Belum dipabrikan, jadi kayak baru ditampilkan aja ke masyarakat, ini yang akan meluncur. Cuman ternyata mobil konsep yang aku bayangkan di awal, jadi mass production juga gitu. Jadi diproduksi secara luas, dan ini hasil bentukannya. Dari awal kita melihat, bentukannya itu futuristis banget, dengan Futuristis, desain yang ya benar-benar lekukannya ini memang lurus di atasnya. Lalu di depan sini ada Iya. H miring. H miring tuh Hyundai ya. Hyundai. Kalau H lurus tuh kan Honda sebelahnya gitu. Nah, kalau misalkan dari sini kita melihat juga, kalau misalkan mobil-mobil lain kan biasa di grill ya di Betul, depannya, Bung. iya. Nah, kalau di sini ternyata grillnya nggak ada, tapi diganti dengan sensor-sensor di dalamnya. Kelihatannya lebih clean sih. Lebih Jadi, clean, Iya, benar. lebih apa ya? Lebih simple. Betul. Looknya juga lebih enak dilihat. Nah, dengan tampilan seperti ini dan mobil listrik, ini ternyata dibanderol nggak sampai 1 miliar. Jadi harganya 859 juta untuk tipe tertinggi, yaitu Signature Long Range. Oke. Ya, ini yang paling tingginya. Di bawahnya paling rendah ternyata ada juga 748 juta, itu yang standar prime-nya. Nah, dengan mobil listrik seharga itu ternyata klaimnya Hyundai ini bisa menempuh jarak sejauh 481 km, Bung. 400? 81 km. Oke, ini bisa lah ya Jakarta-Bandung bolak-balik. Iya, Jakarta-Bandung bolak-balik harusnya masih bisa sih. Asal mungkin jangan macet-macetan di Lembang aja ya. Betul. Mungkin bisa juga, tapi belum kita coba, nantilah kita coba. Nah, dengan bentukan seperti ini, lalu juga harga yang tadi seperti itu, yang 859 juta, itu sebenarnya
melawan Tesla Y kalau di Amerika ya. Iya. Kalau di Indonesia Tesla Y itu dibanderol 1,5 M, jadi hampir 2 kali lipatnya. Jadi dengan rakitan Indonesia sebenarnya cukup worth lah Iya. dengan harga segitu untuk mobil listrik ya. Gitu. Dan memang first impresi Bunga ya, first impression ketika ngelihat tadi Ferry bawa gitu ya, bawa datang gitu kan, Bunga tadi nunggu gitu ya. Iya. Ferry datang dengan mobil Ioniq 5 ini, langsung yang ada di otak Bunga adalah wow, mobil ini mewah Ganteng banget, ya? futuristik banget, ganteng ya, dengan simple, dengan ya kalau misalnya kita bicara soal mobil-mobil futuristik pasti desain-desainnya ini simple dan juga clean. Ini kita bisa lihat clean banget ya, Fer, Iya. dan nggak berisik, nggak banyak embel-embel yang lain, tapi terlihat mewah dan terlihat gitu. Iya, benar-benar benar. Benar. Jadi kelihatannya ketika pertama kali mau pakai barusan, wah ini menarik juga nih untuk digunakan gitu. Untuk digunakan ya. Iya, dan tadi sempat nyoba juga dari daerah Tandean ke daerah sini Blok M. Ini ternyata suspensinya juga nyaman. Di kemacetan Jakarta itu ternyata enak digunakan karena apa ya? Dari segi penggunaannya atau suspensi yang tadi kerasa itu benar-benar empuk sih rasanya. Oke, dengan tampilan yang mewah, dengan fitur-fitur yang ditawarkan, dan sudah listrik pula dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, begitu ya, harganya di bawah 1 M. Iya, Wow, jadi oke. cukup. Nah, kali ini kita akan melihat langsung bagaimana sih belakangnya ya, dan bagaimana bentukannya juga. Kalau ini dari depan, kita akan lihat langsung belakangnya. Kita loncat kali ya, Fer? Kita Yuk. loncat lihat belakang ya. 1, 2, 3. Nah, Oke, kita sudah berpindah secara spiritual, oh enggak ya? Kita sudah ada di belakang Ioniq 5. iya, Ioniq 5 yang belakangnya kita langsung melihat. Ini kita kayak langsung disambut dengan pixel-pixel yang kotak-kotak gitu, Bunga. Kayak seakan-akan Yes. futuristis. Memang nggak semuanya nyala ya ketika dinyalakan gitu. Tapi terlihat bahwa ini berbeda dengan mobil-mobil lainnya. Ini agak kotak, dan ini kan bentukannya juga seperti kotak-kotak juga, Iya. Bung. Nah ini kalau dinyalakan ada beberapa lampu yang menyala juga, termasuk lampu sen seperti DRL, tapi kotak-kotak Kayaknya ini putus-putus ya, Fer ya? iya, seperti DRL tapi ya putus-putus memang. Ini ada lampunya, di sini enggak gitu. Lebih banyak kepada desainnya aja gitu. Dan ini tentunya warna biru, Ini artinya bebas ganjil bebas genap. ganjil genap karena mobil listrik ya. Yes. Jadi Gitu. buat yang takut kena kamera etle atau takut ditilang sama polisi, pakai ini udah bebas ganjil genap. Iya, betul. Tadi Bunga nyariin ini mana knalpotnya, oh lupa, mobil listrik. nggak ada, iya kan mobil Nggak listrik ada, kan, ya. jadi nggak ada. Nah, dengan tampilan belakang seperti ini, ada yang aneh nggak, Bung, dari belakangnya kalau kita lihat? Buat buka bagasinya gimana ya? Fer? Buat buka bagasi ada. Sebenarnya kalau misalkan mendekat, kalau udah ada settingannya, mendekat pun udah bisa kebuka sendiri. Cuman ini kayaknya belum disetting, jadi kita harus mencet gini aja, Oh, langsung kebuka. oke. Udah elektrik Nah, ya? sudah elektrik, dan ini adalah tampilan belakangnya. Nah, ini ada V2L ya, Vehicle to Load. Jadi sebenarnya ini bukan hanya mobil, tapi juga seperti power bank raksasa gitu. Jadi ini bisa sebagai sumber listrik. Kalau misalkan kita mau camping mungkin Jadi genset bisa ya, Fer? Jadi genset lah, semacam genset lah. Jadi ini kalau misalkan kita mau camping gitu dan mungkin genset yang ada ya, ini mobil ini bisa dijadikan sumber listrik untuk misalkan ngecas laptop ataupun ngecas lampu dan lain sebagainya, ini bisa gitu. Nah, ini ada perlengkapannya, ini untuk casannya di sebelah kanan ya, untuk tempatnya. Nah, ini bagasinya cukup rata dan luas banget gitu. Rata dan sangat luas. Betul. Kamu mau taruh 5 koper kayaknya bisa. Nah, Tapi jangan yang ukuran 28 inch. tapi ya memang besar dengan Iya, ukuran seperti sangat ini. besar. Iya. Nah, kita lihat di bawahnya juga ini Oh. di bawahnya ini ada tire mobility kit, lalu juga ada Standar chargerannya. ya. Iya, chargerannya. Nah, ini biasa di bawahnya ini kalau udah mobil listrik kan baterai ya. Iya. Nah, memang luas karena meskipun bentukannya seperti 7-seater, tapi ternyata cuma 5 5. penumpang aja. Dan hasilnya di belakang ini dibuat bagasi yang sangat luas. Ternyata yang aneh, dan memang mungkin bukan aneh, tapi ya unik lah. Ini? Bukan. Lebih ke ini, Apa ini? tidak ada wipernya. Iya kan? Gak ada wiper di sini loh. Oh iya, nggak ada Jadi wipernya. kelihatannya clean gitu kalau kita dari jarak jauh ngeliat, wah iya ya, bersih gitu. Kalau biasa kalau ada wiper kan ada semacam yang cukup Iya, mengganggunya, betul. tanda kutip mengganggu untuk desain. Tapi Hyundai ini menggunakan
pengganti yang diklaim sebagai pembersih atau penghilang air lah ketika nantinya hujan. Yaitu di sini nih, di spoiler atasnya digunakan ada bolongan. Oh iya, betul ya. Meskipun sebenarnya aku nggak yakin juga ini bisa untuk efektif juga untuk membersihkan air yang ada gitu. Jadi penggantinya itu, dan di atas juga ada shark fin. Dan kalau kita lihat dari dimensinya tuh luas banget. Betul. Iya, untuk panjangnya juga ternyata lebih besar dari Palisade. Jadi panjang, makanya bagasi kenapa bisa luas karena dimensinya panjang dan 5 penumpang juga gitu. Jadi sangat luas. Dan ini adalah tampilan all dari Ioniq 5.